Itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya yang jelas masih tentang puasa. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, wajibu dan wajib at-tabinu, ya, menginapkan, wa ta'inu, yang menentukan dan menentukan, bin niati, pada waktu niat, likulli yaumin, untuk setiap hari. Itu jadi di antara fardu atau rukun puasa kan niat ya. Nah, itu pastinya yang namanya niat di hati, bukan yang dibaca. Kalau yang dibaca mah tuh yang biasanya habis sholat taraweh, barang-barang itu mah sunnah. Jadi yang wajib mah yang dinamakan niat itu di hati. Makanya di samping di mulut tuh itu jangan lupa di hati ya, ditekin. Gitu. Nah, tapi nih khususnya dalam puasa wajib seperti Ramadan, nah itu niatnya wajib malam gitu aja lah. Kalau kudu nginepin mah takut kurang paham. Jadi pokoknya mah niatnya kudu malam. Malam itu dari maghrib sampai waktu subuh. Nah, makanya kalau habis buka dia langsung niat, nggak apa-apa. Mau tidur niat, nggak masalah. Ataupun pokoknya habis sahur niat, ya itu nggak berkali-kali juga nggak masalah. Yang biasanya kan itu suka bareng-bareng ya habis sholat tarawih ya. Jadi yang jelas mah pokoknya mah antara maghrib sampai waktu subuh tuh niat itu gitu. Ya, ya sebagaimana kan kalau bahasa Arabnya mah nawaitu somagodin an adai pada syahri Ramadhani ya. Ramadhani yang benar mah. Tapi Ramadan agak saja sih. Hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau bahasa Indonesia mah niat saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nenek-nenek masih gitu kok susah. Udah niat saya puasa Ramadan gitu ya. Niat saya puasa besok. Niat saya puasa Ramadan besok. Wajib karena Allah Ta'ala gitu aja udah. Ya. Nah, tapi nih kalau malam pertama itu niatnya kudu dua ya, sama niat yang sebulanan. Nah, tentunya habis niat yang tadi tuh yang untuk setiap hari, baru niat yang sebulanan. Bagaimana tuh? Ya mungkin yang punya buku itu mah ada kan ya, udah dijelasin. Ya kalau memang belum jelas mah gini aja. Kalau bahasa Arabnya mah nawaitu ya sauma Ramadana kullih gitu aja. Niat saya, kalau bahasa Indonesianya, niat saya puasa bulan Ramadan seluruhnya gitu. Nah, itu hanya malam pertama ya, dan habis niat yang setiap hari. Tujuannya apa? Jadi kalau nanti sewaktu-waktu lupa, ya seperti karena nggak sholat taraweh, dia sholat taraweh kagak, niat kagak. Insya Allah itu bisa dihandle. Tapi kalau nggak ada niat yang sebulanan tuh, ya itu kalau dia umpamanya lupa dalam satu malam nggak niat, insya Allah tuh dia itu apa namanya, kalau lupa ya, tuh kalau lupa nih, itu siangnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, wajib nahan kayak orang puasa.
nggak puasa, tapi wajib nahan kayak orang puasa. Dapat pahala nggak? Dapat, tetap ya, karena wajib perintah agama. Iya, tapi nantinya wajib qada. Begitu. Nah, makanya sekali lagi jangan lupa tuh, malam pertama mah di samping untuk niat yang setiap hari ya, juga niat yang sebulanan gitu. Ya. Nah, kemudian tadi niat itu kudu ditentukan. Artinya walaupun umpamanya itu udah disebutin puasa wajibnya ya, karena puasa wajib itu bukan hanya Ramadan. Kan puasa wajib itu ada qada Ramadan, ada yang namanya puasa nazar, ada puasa kifarat ya. Nah, makanya itu wajib kudu disebutin tuh. Ya, berarti Ramadan ini jangan ketinggalan lagi. Makanya tuh seperti niat saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ya. Fardunya jangan ketinggalan, Ramadan juga jangan ketinggalan. Gitu maksudnya. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya yang ini merupakan fardu atau rukun puasa ya, yang harus tahu dan ada nih ketika puasa supaya sah. Yaitu wal imsaku, dan menahan anil jima'i daripada hubungan suami istri. Tuh, coba nih. Lagi puasa mah walaupun yang namanya suami istri kan dasarnya mah halal ya, bahkan dianjurkan. Ya. Tapi kalau lagi puasa mah hati-hati. Itu ya karena wajib supaya sah, kalau saatnya enggak, sedangkan sengaja dia batal, bahkan nanti ya di belakang ada nih konsekuensinya berat. Gitu. Kayaknya tuh kalau bulan Ramadan mah siang nih jangan terlalu deket lah sama laki atau suami juga sama istri gitu ya. Takutnya doang, apalagi yang masih muda mah ya nggak boleh sedikit gitu. Terlebih lagi kalau pengantin baru. Makanya itu ya kalau nikah umpamanya bulan Sa'ban, bulan Roah, ngeri itu. Jadi bulan Ramadan ngeri. Bahaya tuh ya. Berat tuh. Nah, bahkan nih wal istimna'i ya, dia sengaja berusaha untuk mengeluarkan sperma, mani gitu ya. Ya seperti umpamanya nih dia cium-ciuman sama suami, peluk, umpamanya pegang-pegangan gitu ya. Iya, nah itu baik. Kalau sampai itu keluar sperma ya, itu bisa batal. Nah, bagaimana kalau nggak keluar sperma? Ya tetap itu hukumnya bisa jadi diharamkan juga, tapi nggak batal puasa gitu. Gitu. Nah tadi kalau keluar sperma mah, kalau hubungan suami istri mah, walaupun nggak keluar sperma itu udah batal, ya bahkan naudzubillah nantinya wajib bayar kifarat. Nah termasuk nih yang wajib ditahan karena termasuk rukun atau padu puasa ya, adalah wal istiqoati, sengaja muntah. Itu ditahan ya, dihindarin. Sengaja. Itu kalau umpamanya nggak ditahan batal. Ya seperti sengaja itu gimana? Umpamanya dia sengaja nih nyolok-nyolok tenggorokannya ya supaya enak. Kan kalau enak memuntah, ya itu namanya sengaja, batal. Atau dia biasanya nih kalau naik mobil, jangankan ke Jakarta, ke Tangerang aja bahkan kesempatannya mabok. Ada tuh orangnya yang kadang-kadang naik mobil mah itu, jangankan ke Jakarta, ke Tangerang kesempatannya mabok. Sekarang dia malah ke Jakarta belanja.
Kan suka ada tuh pedagang tahunan ya. Iya, kata abang, muntah, atuh batal itu ya. Itu karena nggak terpenuhi itu rukun atau fardu puasa yang mana kudu ditahan mestinya. Tapi kalau wah dia mah biasanya mah jangankan istilahnya kesempatan ya ke Tangerang, kata abang juga ke Jakarta enggak deh mah. Barang ini mah ada apa kali makan apa kali mah muntah. Di sini muntah ya bukan mabok, beda. Kalau mabok itu kita makan biasanya kalau mabok itu muntah ya. Jadi kalau mabok mah cuma ini ada yang jadi gimana ya? Iya, puyang gitu ya. Kalau muntah mah oek-oek gitu tuh. Gitu aja ya. Ya. Nah, termasuk nih ya yang harus dihindarkan, harus ditahan nih karena termasuk rukun atau fardu puasa adalah wani ridati daripada murtad. Nauzubillah. Oh ini mah bukan aja ngebatalin puasa nantinya, bahkan bisa mengeluari dari Islam ya. Nah ini baik sebab perkataan, perbuatan ataupun tekad ya. Kan udah tuh di awal-awal kitab dulu ya panjang lebar tentang sebab-sebab murtad gitu. Nah kemudian wa anduhuli ainin, dan dari masuknya benda jawaban ke dalam perut. Ini juga harus ditahan, harus dihindarkan. Ya ketika puasa karena termasuk fardu atau rukun puasa. Masuknya benda ini bisa jadi makanan, minuman, bahkan begitu kalau lagi puasa nyolok-nyolok hidung, nyolok-nyolok kuping ya, baik. Itu bisa membatalkan. Ya kecuali kalau bendanya benda sorga nggak batal tuh. Umpamanya ya lagi puasa, iya, lagi umpamanya sedang lapar hausnya tiba-tiba aja ada makanan minuman dari sorga, nggak batal itu. Ya jangankan dari sorga, lupa aja. Enggak batal. Rezeki itu. Lagi puasa gitu ya, hari-hari pertama biasanya ya. Karena sebelumnya biasa enggak puasa. Pagi-pagi ya atau biasa dia makan uduk, ngopi gitu ya. Ini juga makan uduk, ngopi, barang udah habis semua tuh. Ingat, ini udah Ramadan puasa, rezeki. Gitu nih, enggak batal, terusin aja. Tapi kalau ingat jangan diterusin, jangan tanggung lah, sayang, jangan. Ya. Kenapa? Oh, inhaler, yang pilek itu. Iya. Pilek. Enggak apa-apa itu enggak. Ya. Iya, enggak apa-apa itu enggak. Iya, kan itu mah minyak angin? Enggak, itu mah enggak. Iya. Enggak, iya. Iya. Sebab aroma doang tuh mah, enggak zat gitu ya. Gitu. Yang batal ini zat, benda gitu ya. Iya. Itu ya, betul. Ludah sekalipun. Nah, ilarikohu nih, kecuali ludah nih, tapi ludahnya al-kholiso yang bersih atau hiro yang juga suci min ma'danihi daripada perutnya gitu ya. Tuh. Jadi sebenarnya mah ludah juga batal kalau umpamanya umum, tapi ini kalau ludahnya itu diyakini nih bersih, artinya nggak ada campuran lain. Nggak ada campuran umpamanya bekas makan ada remeh begitu ya, ataupun memang nggak ada campuran darah gitu ya. Nah itu mah nggak batal. Makanya kalau lagi puasa itu nggak usah kita dikit-dikit beludah maksudnya.
Sebenarnya mah kalau ludah yang masih ada di mulut nih, asal ingat ya, ludahnya itu nggak kecampuran yang lain dan juga suci, ketelan kayak nggak apa-apa, ditelan lagi. Gitu. Kecuali kalau yang udah keluar dari bibir. Tuh, udah keluar di bibir nih. Sayang, ini kan udah nggak boleh minum lagi nih ya. Lumayan katanya kayak. Takut ntar aus. Tuh, itu batal. Jadi ukurannya kalau udah keluar bibir. Kalau masih di dalam mulut mah itu ditelan lagi nggak apa-apa, asal yakin itu semata-mata ludah ya, nggak ada campuran sama umpamanya suka ada kan yang nyelip-nyelip itu ya. Iya, gitu. Dan juga memang nggak ada darah gitu ya, nggak ada campuran najis gitu. Gitu. Nah kemudian juga nih, nah ini mah maksudnya kategori syarat nih ya. Wa alayajuna, dan hendaklah seorang yang puasa itu jangan sampai gila. Walau lahjotan, walaupun hanya sebentar tuh ya. Jadi usahakan nih supaya sah puasa itu ya. Itu jangan sengaja gila, bahkan walaupun nggak sengaja gak tetap, walaupun umpama jangan gila gitu ya. Ya makanya ketika dia puasa kemudian gila walau sebentar, batal. Mau gilanya itu sengaja, mau nggak sengaja tetap aja batal. Paling bedanya gini, kalau umpamanya gilanya itu dia sengaja ya, nah itu nanti wajib qodho tuh dia. Ya seperti tahu narkoba itu umpamanya memabukkan bahkan menghilangkan akal, dikonsumsi otomatis dia bukan aja mabuk tapi hilang akal, maka dia tuh nanti wajib qodho kalau udah baik gitu ya, karena itu sengaja. Nah begitu juga nih wala yugma alaih, dan usahakan untuk tidak pingsan ayan tuh. Nah tapi ini mah kula yaumin, sehari. Jadi kalau gila mah nih ya, walaupun sebentaran batal puasa. Tapi kalau ayan ya, pingsan tergantung. Kalau umpamanya nyampe sehari batal. Tapi kalau sebentar enggak. Iya gitu ya. Gitu ya. Nah itu. Nah kemudian wala yasihu. Nah ini kalau mau disimpulkan ini tentang puasa-puasa yang diharamkan ya. Wala yasihu, dan tidak sah saumul idaini, puasa 2 hari raya, wa ayamit tasriki, dan hari-hari tasyrik. Tuh, enggak sah. Dan enggak boleh, bahkan haram ya. Puasa 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya juga hari-hari tasyriknya tuh. Hari tasyrik itu yang 3 hari. Tanggal 11, 12, 13, pokoknya mah habis lebaran haji tuh. Jadi jangan mentang-mentang rajin gitu ya. Hari yang haramnya dipakai puasa, atau bukan dapat pahala malah dosa itu mah. Makanya udah tahu ya. Wa kadza, bahkan termasuk juga nggak sah nih puasa anisful akhiru, anisfu di separuh al akhiru yang akhir min Syaban, daripada bulan Syaban. Tuh sama tuh. Jadi ini ya, dia habis nisfu kemarin kan udah ya. Kemarin kan udah tuh tanggal 15 ya. Nah itu kalau udah tanggal 15 mah udah kemarinnya. Jangan mentang-mentang rajin puasa ya. Tapi kalau yang rajin puasa lain lagi nanti nih. Ini mah yang puasa umum nih ya. Begitu juga yaumul sakit tuh, dan hari Ragu. Itu enggak boleh dipakai puasa. Hari Ragu itu tanggal 30 Syaban, 30 Roah. Jadi ini gini. Umpamanya nih ya, tanggal 30 Roah itu kan ada kemungkinan udah masuk Ramadan, ada kemungkinan belum kan ya. Jadi ini katanya itu mah udah masuk Ramadan.
Ada juga yang sebagian belum, tuh mah baru tanggal 30. Ini kayak ke depan bakalan makanya beda-beda nih. Puasa ya. Iya, tapi mudah-mudahan nisfu kemarin barang nisfu mah tuh kompak. Tapi ini kayaknya puasa beda nih. Insyaallah lebaran mah nanti kompak lagi aja ya. Akur gitu sama gitu. Tuh jadi tuh. Nah, jadi itu puasa setelah nisfu Sa'ban ya. Mulai dari tanggal 16 tuh. Khususnya di hari Rabu tanggal 30 bulan Sa'ban atau bulan Roa ya. Itu juga sama, enggak sah, enggak boleh. Tapi nih, illa ayasilahu, kecuali memang diahnya itu menyambungkan puasa mimma qablahu dengan puasa yang sebelumnya. Nih, kalau memang dia biasa umpamanya puasa sebelumnya ya. Seperti umpamanya dia puasa hari waktu nisfu, waktu hari ini Kamis ya. Kan nisfu tuh. Jadi Kamis, Jumatnya puasa, terus sampai kemari puasa dia. Enggak apa-apa itu mah. Karena memang dianya sebelumnya udah puasa gitu ya. Enggak masalah. Auli kodoin ataupun memang karena kodo, apalagi tuh mah nih. Kewajiban ya. Bahkan bagi ibu-ibu atau perempuan nih yang punya utang puasa Ramadan, buru-buru bayar. Masih ada waktu nih, beberapa hari lagi ya. Kalau enggak, nanti kena tilang. Puasa tetap wajib dikodok dan dia kudu bayar seharinya itu 1 liter meres ya, 1 mud istilahnya. Apalagi kalau umpamanya lewat udah 2 tahun, itu 1 harinya 2 liter itu tilangannya. Tuh, jangan kita kena tilang ya, gitu. Al najrin atau puasa najar, nggak apa-apa nih, walaupun udah lewat nisfu ya. Seperti karena ini mewajib juga sama ya. Seperti ini, umpamanya puasa najar itu puasa sunnah. Seperti Senin Kemis atau puasa apa ya, mubah bakat, tapi dia umpamanya ada maksud nih, saya kalau umpamanya hasil maksud mau puasa, benar hasil maksud tuh, tapi udah habis nisfu, udah lewat nisfu gitu ya, kan tadi dasarnya nggak boleh. Nah itu makanan najar wajib, nggak apa-apa. Boleh itu mah. Sah ya. Awirdin ataupun memang puasanya udah jadi wiridan dia. Ya seperti gimana nih, dia sebelumnya biasa puasa Senin Kemis. Ataupun puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Sehari enggak, sehari puasa gitu aja. Ini sekarang udah lewat nisfu. Enggak apa-apa itu mah. Karena memang udah wiridan dia ya, udah istilahnya kebiasaan gitu. Jadi itu. Nah, kemudian waman afsada, dan siapa orang yang merusak sauma yaumin, puasa sehari aja, min Ramadana, di bulan Ramadan. Wala ruksota, sedangkan enggak ada keringanan agama pipitrihi di dalam berbukanya tersebut. Merusaknya dijimain dengan hubungan suami istri. Maka palehi, wajib atasnya ya. Iya, konsekuensinya nih madaratnya ya. 1, al ismu, jelas dosa. Kedua, wal qodau, dan kodok pauron seketika juga. Maksudnya mah bukan bulan itu, habis lebaran gitu. Bahkan wa kafaratu ziharin, dia itu kudu mengeluarkan kifarat zihar. Ntar ya jelasannya ya. Tuh, jadi nih, siapa aja nih, khususnya ini kaum laki-lakinya nih. Hanya laki-lakinya ya, suaminya. Kalau perempuannya mah enggak.
Jangan kayak kemarin kata penceramah katanya suami istri. Enggak, istrinya mah ya, hanya suami. Yang merusak atau ngebatalin puasa nih, sehari nih ya, di bulan Ramadan nih. Sedangkan dia enggak ada kemurahan agama nih, artinya dia padahal mah enggak sakit ya. Dia juga enggak dalam perjalanan gitu ya. Ya pokoknya mah dia kalau diperkirakan puasa atau kuat lah. Ya ini mah karena memang tadi nafsu aja. Karena memang dedekatan dulu suami istri ya, apalagi pengantin baru mah. Akhirnya terjadi itu. Alhamdulillah. Nah, maka nih khususnya kalau bagi suaminya ya, suaminya itu kewajibannya 3. Ingat ya. 1 jelas dosa ya. Kedua kodo tuh. Jadi kodo tuh kalau memang sehari dia sehari tuh, ya nanti dikodoin. Ini selain yang nanti hukuman. Dan yang ketiga, nah kodonya ini seketika artinya habis lebaran tuh ya. Makanya dia mah tuh hari keduanya itu kudu puasa tuh. Mau doain yang itu. Nah, kemudian yang ketiganya kifarat jihar. Ya kalau jihar jadi itu kan seorang suami menganggap istrinya seperti ibunya gitu ya. Seperti adiknya gitu ya. Nah itu kan nggak boleh digaulin itu kecuali udah bayar kifarat. Walaupun istrinya tuh. Nah sama nih. Seorang yang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini ya, di samping dia itu jelas dosa juga kodok ya, terutama nih yang berat bayar kifarat itu. Kifarat jihar itu artinya nih ya, pertama kalau memang itu dia itu memerdekakan budak ya, amat. Tapi sekarang mah nggak ada. Sekarang mah jangan apa, seandainya punya duit nggak ada sekarang mah amat. Kecuali 6 orang amat. Amat itu kan bisa dijual belikan manusia ya. Sekarang nggak ada. Cuma sayang tuh kadang-kadang orang Arab menganggap TKW itu disangkanya amat, sehingga semaunya gitu, naudzubillah ya. Iya. Nah kalau seandainya nggak ada tuh, ya baik memang uangnya nggak ada atau memang amatnya nggak ada seperti sekarang, itu baru yang kedua. Apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya. Kalau dapat sebulan dia batal, itu kudu ngulangin lagi. Berarti kan? Nah kecuali nih, kalau keselangnya batalnya itu karena ya apa? Kena hari lebaran, hari-hari yang haram pakai puasa tadi tuh. Seperti wah, dapat baru juga dalam sebulan, keselang sama lebaran Idul Adha nih. Kesononya lagi hari Tasyrik yang 3 hari, itu mah enggak masalah. Maka itu kalau seandainya mau puasa kifarat tuh ya, yang 2 bulan berturut-turut supaya keselang tuh itu di ininya waktu itu tuh. Jadi keselang 4 hari juga itu mah enggak masalah. Tapi kalau bukan karena itu, dapat sebulan, batal sehari, balik lagi dari awal. Nah itu yang ketiga, yang kedua ya maksudnya ya, maaf yang kedua. Ada boro-boro 2 bulan, sebulan juga tuh, tahu sendiri Pan, pengantin baru mah ya, yang masih muda juga, nggak tahan, mana tahan. Nah itu yang terakhirnya dia nih kudu ngasih ya makan ya, dia itu kudu ngasih makanan ke 60 fakir miskin. 60. Jadi kenanya sehari itu kan 2 bulan ya, berarti sehari itu 1 mud sama. Jadi 60 itu 60 mud. Tuh. Itu kasihnya ke fakir miskin ya. Fakir itu yang gak punya kerjaan, itu ya. Miskin itu punya kerjaan tapi gak mencukupi. Nah bagaimana nih? Kalau dia itu juga
nggak punya, nggak tahu diri aja. Iya, udah tahu nggak punya, belagu ya. Nah, itu kalau memang nggak punya ya, itu kenanya hutang. Jadi nanti kalau memang dia ada kemampuan ya, bayar gitu. Gitu aja. Nah, jadi itu ya. Habisan baik ya. Jadi nih bagi yang muda-muda, khususnya di pengantin baru ya, di bulan Ramadan mah wayahnya siang mah jangan deket-deketan aja, karena khawatir, ya, khawatir, nyelonong. Bagaimana kalau malam? Bebas, terserah mau bagaimana. Ya, gitu ya kalau malam mah bebas. Kenapa? Iya. Jangan kesiangan ya. Terus takut ada unek-unek nih ya. Ya kalau itu sampai kesiangan kan nggak boleh. Bagaimana kalau mandinya nih ya? Pokoknya dia habis sahur begituan, masih boleh kan ya? Karena lemes. Tidur. Bangun-bangun udah subuh. Nggak apa-apa mandi mah. Ya, jadi mandi mah kesiangan nggak apa-apa ya. Tapi bagusnya mah atuh sebelumnya subuh, sebelum waktu subuh. Jadi bebas. Sebelum waktu subuh walaupun kita mau bagaimana mandi walaupun banyak. Lah, minum lagi nggak apa-apa. Kalau belum subuh mah. Tapi kalau udah subuh mah tuh ya khawatir takut ada yang masuk. Itu kalau kurang hati-hati mandinya, apalagi mandinya di kali selulup, ada yang masuk otomatis batal. Gitu. Udahlah wayahnya mah kalau habis sahur mah jangan tidur dulu ya. Itu khawatir kalau langsung tidur cepat ke penyakit. Nah, karena perut kenyang otomatis subuh kesiangan gitu ya. Iya. Atau penyakit mantas kalau perut kenyang mah awalnya ngantuk ya. Pengennya tidur ya. Bapak itu rawan ke penyakit yang namanya gula ya, manis ya, baik itu. Ya kan. Ya mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.